Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang Jesus, the promise fulfilled. Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita percaya Yesus datang untuk menyelamatkan semua suku bangsa. Kita di sini berada dari suku, latar belakang, status sosial yang berbeda-beda, tapi kita semua disatukan oleh Injil Yesus Kristus. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang Magnificat, Mary's songs about being blessed. Mari kita akan membuka teks kita pada hari ini yang terambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kita tahu bahwa Maria adalah tokoh yang sangat dihormati di dalam kekristenan. Bagi orang Katolik, itu menganggap bahwa Maria tidak hanya sekedar sebagai orang suci, tetapi dia sebagai bunda Allah. Dia adalah ibu dari Allah, yaitu dari Yesus Kristus. Konon dipercaya bahwa orang yang berdoa melalui Bunda Maria akan cepat dijawab doanya, karena mereka menggunakan analogi, kalau seandainya kita berdoa melalui Maria, maka Maria lah yang akan bicara kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus memiliki ibu, yaitu Maria, dan pada waktu Maria meminta kepada Yesus, Yesus akan lebih ingin untuk melakukan apa yang Maria minta. Saya ingat waktu saya dulu masih sekolah di sekolah Katolik, yaitu pada waktu saya TK, SD, SMP, dan SMA, setiap bulan Mei dan Oktober pasti itu dikhususkan untuk berdoa melalui Bunda Maria. Jadi hal seperti ini begitu dibiasakan bagi orang Katolik. Nah, sedangkan bagi kita orang Kristen Protestan, seperti kita semua mungkin yang kebanyakan menonton khotbah ini, kita tidak percaya bahwa Maria adalah Bunda Allah, karena Maria pun adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Maria pun akan masuk ke dalam neraka jika Yesus tidak mati bagi dia. Kita percaya bahwa Maria memang adalah ibu dari Yesus, yaitu pada waktu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi itu tidak menunjukkan sebuah fakta bahwa Maria itu memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga dia itu tidak memerlukan penebusan Kristus. Kita juga tidak melihat bahwa Maria itu sebagai bunda dari Allah, tapi kita lebih melihat pada waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, maka bisa kita katakan bahwa Maria adalah ibu dari kemanusiaan dari Yesus, seperti itu. Nah, dalam teks yang sudah kita baca, kita melihat bahwa di dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan Maria mendapatkan sebuah anugerah darinya. Allah ingin melibatkan Maria di dalam rencana keselamatannya. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Maria yang dipilih dan bukan gadis yang lain? Bukankah ada banyak gadis pada zaman itu? Dan bukankah orang Yahudi adalah bangsa yang dipilih Tuhan? Seharusnya ada orang-orang saleh, orang-orang yang baik selain daripada Maria. Orang Katolik akan menjawab karena Maria itu hidup suci dan tidak berdosa, tetapi kita sebagai orang Kristen Protestan, kita melihat bahwa Maria dipilih karena kasih karunia Tuhan. Kita melihat bahwa Maria dipilih itu bukan karena kuat gagahnya atau karena prestasinya, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Maria dipilih bukan karena usaha dan kebaikannya, melainkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Mari kita akan membahas teks kita hari ini. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Gabriel yang merupakan seorang malaikat pemberi pesan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Maria. Mungkin ketika kita melihat kisah ini kita merasa tercengang karena Maria adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengizinkan Maria mengalami pengalaman yang supernatural bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada
Maria, Tuhan ingin berbicara kepada Maria. Cuman kita lihat di dalam teks ini Tuhan tidak hadir secara langsung. Kita tidak tahu kenapa, tetapi kita tahu bahwa di dalam kitab Hakim dikatakan bahwa ketika Manoah itu melihat malaikat Allah dalam embus besar yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri, dia berkata bahwa matilah aku karena aku telah melihat Allah. Tetapi kita tahu bahwa Manoah tidak mati, tetapi kita tahu bahwa kekudusan Allah dan kita sebagai manusia yang berdosa itu tidak layak berada di depan kekudusan Allah. Kita seharusnya mati, kita seharusnya lenyap di hadapan kekudusan Allah. Tetapi kita lihat di dalam kisah Maria, Allah tidak hadir secara langsung dan kita tidak tahu kenapa. Tetapi kita tahu bahwa Maria mendapatkan sebuah privilege yang begitu luar biasa, bahwa Maria mendapatkan sebuah pesan daripada Tuhan. Pada ayat yang ke-27 kita melihat kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat ini seperti ingin memberitahu kepada kita bahwa Maria ini adalah gadis yang baik. Dia perawan yang artinya belum pernah disetubui oleh laki-laki. Hari ini berapa banyak gadis yang masih perawan? Sangat jarang kita menemui seorang gadis yang masih perawan. Mungkin pada zaman itu hal itu seperti hal yang agak sedikit biasa. Tetapi pada zaman sekarang kita tahu bahwa gadis perawan itu sangat jarang kita temui. Sangat sulit kita menemukan gadis yang masih perawan. Seperti mau menekankan sebuah penekanan di dalam bagian itu, bahwa itu adalah sesuatu yang penting, itu adalah sesuatu yang berharga, itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Maria yang membuat dia unik. Mungkin itu agak sedikit jarang orang-orang pada masanya Maria atau agak sedikit biasa, tetapi bukan berarti Maria tidak memiliki privilege yang secara khusus. Maria memiliki privilege secara khusus itu bahwa dia belum pernah berhubungan seksual dengan laki-laki, dan itu mau ditekankan di dalam teks ini. Ayat ini seperti ingin memberitahu bahwa Maria ini adalah gadis yang baik, dia adalah perawan yang artinya belum pernah disetubui oleh laki-laki. Nah, dalam ayat tersebut diberikan pandangan bahwa gadis ini bertunangan dengan Yusuf. Diberikan keterangan bahwa gadis ini bertunangan dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang keturunan Daud. Pada zaman itu, bertunangan itu adalah sesuatu yang sangat dalam, seperti orang yang sudah menikah. Orang yang bertunangan itu pasti menikah. Berbeda dengan zaman sekarang yang bertunangan itu belum tentu menikah. Jadi ikatan dalam kata bertunangan itu, dalam upacara bertunangan itu sebenarnya sudah seperti menikah. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam bagian-bagian selanjutnya, kita bisa melihat bahwa pada waktu Yusuf mengetahui bahwa Maria itu mengandung, dia ingin menceraikan Maria, padahal mereka belum menikah. Tetapi kenapa ada kata bercerai di situ? Nah, itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa pada zaman itu pertunangan itu sebenarnya hampir sama seperti menikah. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pada ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perkataan malaikat ini memberitahu kita bahwa Maria mendapatkan karunia dari Tuhan. Tuhan menyertai Maria. Perkataan mendapatkan pemberian dari Tuhan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Perkataan yang dikatakan mendapatkan pemberian dari Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Maria mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan. Maria menerima sebuah gift daripada Tuhan. Lalu kita lihat pada ayat yang ke-29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dari ayat ini kita melihat bahwa Maria di dalam keadaan yang terkagum-kagum akan kuasa Tuhan, akan kehadiran Tuhan. Dan dalam kondisi sebagai orang yang berdosa, dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena dia adalah orang yang berdosa. Maria adalah orang yang berdosa sehingga dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Lalu di dalam ayat yang ke-30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Perhatikan bahwa malaikat itu mengulangi apa yang dikatakannya dengan memberikan sebuah penegasan bahwa Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan
Tuhan. Seperti yang di awal saya sampaikan kepada kenapa Maria dipilih dan bukan orang lain, itu semua semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Maria dipilih karena kasih karunia Tuhan. Magnificat itu sebenarnya sedang berbicara mengenai Maria yang merupakan seorang yang berdosa, yang seharusnya binasa, tetapi mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan untuk terlibat di dalam rancangan keselamatan Allah. Kita melihat bahwa Maria adalah orang yang berdosa, dan Maria seharusnya mengalami hukuman neraka, tetapi dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan untuk terlibat di dalam rencana keselamatan Allah yang besar, yaitu melahirkan sang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini. Sehingga ketika kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita melihat bahwa Maria mendapatkan sebuah privilege yang luar biasa, sebuah kasih karunia yang luar biasa untuk melahirkan sang juru selamat, untuk melahirkan anak Allah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Arti dari kata Yesus sendiri itu sebenarnya berarti Tuhan yang menyelamatkan. Itu berarti Tuhan yang sedang menyelamatkan. Nah, dari sini kita melihat bahwa Maria mendapatkan kasih karunia untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Berapa banyak dari kita hari ini yang ingin Tuhan libatkan di dalam rencananya? Berapa banyak yang memutuskan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya? Pada waktu Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, pada waktu kita membaca Alkitab dan kita tahu kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan, berapa banyak dari kita memutuskan untuk menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Coba kita pikirkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Coba kita renungkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan coba kita pikirkan melalui firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kalau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, maka semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa disuruh oleh Tuhan, kalau kita bisa diberitahu oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, itu berarti Tuhan peduli kepada kita, Dia berkasih karunia kepada kita, dan Dia ingin hadir di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita menaati Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia yang telah terlebih dahulu berkasih karunia di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu Maria mendapatkan pesan yang luar biasa itu, respon dari Maria saya ajak kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Dan disinilah Magnificat itu muncul. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nyanyian ini sedang berbicara bahwa Maria mengagumi kasih karunia Tuhan. Dan dari sini kita tahu bahwa Maria menerima panggilannya untuk melahirkan sang juru selamat. Sungguh kasih karunia membuat Maria begitu bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Maria. Maria tahu dia orang berdosa, dia tidak pantas menerima itu. Tapi kalau Allah mau pakai dia, dia berkata,
ini hambamu, biarlah terjadi kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mau memberitahu bahwa dia berserah penuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Dia tahu bahwa dia tidak layak menerima itu, tapi kalau Tuhan pilih dia mau melakukan itu karena dia tahu bahwa Tuhan ingin memakai dia. Rasa syukur itu tidak sia-sia karena Kristus pun lahir dan menyelamatkan semua orang yang percaya. Kalau Maria mendapatkan kabar bahwa dia akan melahirkan sang juru selamat, Yesus mendapatkan kabar dari Tuhan bahwa dia harus menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib demi untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Hukuman yang seharusnya kita terima, Alkitab berkata dia menjadi berdosa karena kita. Dosa kita yang ditanggung oleh dia. Bahkan dia relakan kutuk karena dosa yang kita lakukan. Kalau Maria mendapatkan kabar kesukaan, tetapi Yesus mendapatkan kabar tentang kematiannya. Tetapi kita tahu melalui Kristus, kabar yang diterima Maria menjadi kabar kesukaan dan kabar yang tergenapi. Apa yang menjadi pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan melalui renungan ini? Apakah kita hari ini telah bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma? Apakah kita hari ini telah bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma? Dan yang kedua adalah, apakah kita hari ini telah meresponi kasih karunia Tuhan itu dengan senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Dan yang ketiga adalah, apakah setiap ketaatan kita dilandasi oleh Injil Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita? Kiranya renungan ini dapat menolong kita semua untuk mengingat bahwa kabar yang diterima Maria adalah semata-mata anugerah, dan Yesus menggenapi kabar itu. Amin.